Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mem Dewi pada pagi hari ini. Salam dan bahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran yaitu caption text. Topiknya tentang creating caption. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu caption text dan contoh-contohnya, bagaimana cara membuat caption yang baik, mari kita review sedikit pembelajaran sebelumnya, yaitu if clause ditambah suggestion atau offer beserta responnya. Oke, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya seperti ada penjelasan pada dialog 2, Della dan Amy. Ya, contoh kalimatnya adalah where can I get inexpensive good quality shoes? Jawaban yang if clause-nya adalah if you want a good price, why don't you go to the factory outlet? Nah, pada contoh yang ketiga, if you want to be the chair of OSIS, offer a good program to improve the school environment. Lihat responnya adalah sure I will. Respon yang ditunjukkan atau diberikan oleh Nyoman adalah sure I will. Pada dialog keempat, if you don't put some cherries on it, your cake will look pale and dull. Responnya adalah yes, you are right. A cherry or two will help with the appearance. Oke. Nah, ini pembelajaran sebelumnya. Kali ini kita akan masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang caption text. Let's continue to the next slide, chapter 3 atau bab 3 ini pada KD atau kompetensi dasar 3.3 itu memberi informasi melalui gambar, foto, bagan, tabel atau grafik. Nah, ragam bahasa yang digunakan kali ini adalah words, phrase, clause atau kalimat. Topiknya pada kali ini adalah creating caption ya nak ya. Oke, sebelumnya Mem akan tanya dulu, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan caption? Ya, lihat di bukunya ya, pada bagian creating caption pada chapter 3 ini ada contohnya ya nak ya. Ini caption. Lalu tujuan pembelajaran kali ini adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, beberapa teks khusus dalam bentuk teks caption dengan memberi dan meminta informasi terkait gambar atau foto atau tabel, grafik maupun bagan sesuai dengan konteks penggunaannya, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk caption terkait gambar, foto, tabel, grafik atau bagan, menyusun teks khusus dalam bentuk teks caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, bagan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Oke, lanjut. Iya. Nah, sebelum masuk kepada penjelasan, caption teks itu adalah sebuah teks yang muncul atau berada di bawah gambar ya nak ya. Nanti Ibu akan memperlihatkan gambar-gambar caption teks yang lain. Tapi sebelum kita melihat pada latihannya, Mem akan memperlihatkan dulu beberapa pertanyaan yang akan muncul nanti pada gambar berikut ini ya. Pertanyaan pertama, can you mention some attitude problem? Dapatkah kamu menjelaskan beberapa masalah perilaku atau sikap? Lalu ada jawaban. Di situ jawabannya attitude problems. Attitude problems are lazy, selfish, and arrogant. Lalu ada pertanyaan berikutnya, what kind of personality is difficult to handle? Lalu jawabannya adalah the personality which is difficult to handle is a person who arrogant and selfish. Nah, lihat anak-anak ya. Katanya,
sikap ya, sesungguhnya sikap dan kepribadian itu adalah dua hal yang berbeda namun berkaitan satu sama lain. Sikap itu ya nak ya adalah bagian utama dari kepribadian. Dan sikap itu dapat berubah sesuai dengan pengalaman masa lalu seseorang. Jadi anak-anak yang memiliki sikap yang berubah-ubah wajar ya, karena pengalamannya juga berubah-ubah. Sedangkan kepribadian itu mengacu pada kombinasi kualitas, sifat, karakter, dan prinsip. Oke, sekarang lihat ya anak-anak, pertanyaan ini kita lihat lanjutannya. Nah, ada pertanyaan, write a sentence or phrase under the word friendship in the caption. Nanti kita lihat gambarnya. Tuliskan kalimat atau phrase di bawah kata friendship. Jawabannya boleh ya mengambil jawaban be there when you happy or sad. That's what friendship is. Lalu pertanyaan selanjutnya, what do you think about the quote in this caption? Boleh anak-anak menjawab bagaimana menurut kalian jawabannya. Lalu ada pada gambar ke-6, the quote on picture 6 tells about a friendship between two cats that always loyal as pet. Oke anak ya, di zaman digital sekarang tidak sulit ya untuk menemukan caption. Salah satu contohnya adalah meme. Meme adalah salah satu bentuk caption karena menampilkan gambar dan tulisan. Caption terdiri dari beberapa deskripsi kata-kata atau beberapa kalimat. Jika kata-katanya bukan buatan sendiri, maka harus dicantumkan nama penulis aslinya ya nak ya. Itu namanya kita mengutip. Jadi harus disebutkan sumbernya. Nah, sekarang yang ini tadi ya nak ya. Pertanyaan kalian, ini gambarnya ya. 10 great quotes on nature adalah 10 quote terbaik pada alam. Nah, ini yang friendship ya. Friendship itu adalah persahabatan. Kalian memiliki persahabatan kan? Lalu pada gambar terakhir dia ada gambar beserta keterangannya. Lalu ada caption di situ, kemudian dituliskan apa sumbernya nak ya? Ada captionnya, I never teach my pupils, I only provide the conditions in which they can learn. Nah ini kutipan dari Albert Einstein pada tahun 1879 sampai 1955. Okay, now let's see number 4. Make some quotes about nature. Ini untuk latihan kalian ya. Buat beberapa quotes atau kutipan tentang alam. Nomor 5. Explain your quotes to your friend. Nah, silakan kalian jelaskan beberapa kutipan kepada teman-temanmu. Lanjut nomor 6 ya. Oke, compare your quotes and the quote in the caption. Silahkan kalian bandingkan nanti quote yang kalian dapatkan dengan quote yang ada di dalam caption ini. Number 7. What does friendship mean to you? Nah, kalian silakan menuliskan apa arti persahabatan bagi kalian. Now, let's see number 8. Write a sentence or phrase under the word friendship in the caption. Silakan kalian tuliskan ya kalimat di bawah caption friendship ini. Number 9. What do you think about the quote in this caption? Silakan kalian lihat ya bagaimana pendapat kalian tentang caption yang ada di pada quote yang ada pada halaman ini. Number 10. Nih, sekarang lihat gambar ini. What do you think about the picture? Nah, bagaimana menurut kalian gambar ini? Is the man happy? What does this man symbolize? Bagaimana menurut kalian kalau kalian melihat gambar laki-laki ini? Simbol laki-laki yang bagaimana? Apakah lelaki yang pemalas? Apakah laki-laki yang cerdas? Kalian harus tahu bagaimana cara menuliskan captionnya ya. Oke, number 11. Nah, tugas kalian silakan kalian menuliskan caption kalian sendiri. Write your own caption in this photo.
Oke, nah ini uh, note to remember ya. Kriteria caption yang baik itu adalah apa? Nah, there are several criteria for a good caption. A good caption clearly identifies the subject of the picture without detailing the obvious. It is succinct. It establishes the picture's relevance to the picture, provide context to the picture, and draws the reader into the message. So, related to the structure of a caption, it can be written in the form of words, phrases, or sentences. Ya, singkat kata, secara jelas caption yang baik itu mengidentifikasikan subjek gambar, walaupun tidak terlalu detail karena keterbatasan tempat untuk menulis. Tidak hanya tulisan yang bagus ya nak ya, ternyata pemilihan kualitas gambar yang menjadi salah satu syarat agar caption yang kita buat itu menjadi menarik. Caption itu juga dapat berupa kata, dapat juga berupa phrase atau kalimat. Oke. Nah, ini salah satu contoh yang Ibu ambilkan ya, Ibu sisipkan satu contoh caption dari sebuah poster film ya. Ibu ambil dari Detik Hot yang ada di salah satu media sosial yang biasa kalian akses. Ini ya, mana captionnya nak? No time to die. Wajah rusak Rami Malek di film James Bond. Ini salah satu contohnya ya nak. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah jelas? Jika kalian sudah jelas, silahkan kalian mengerjakan soal yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Ada beberapa contoh jawaban ya. Silakan anak-anak membuat latihan dan memberikan jawaban atau mengumpulkan jawabannya kepada Ibu setelah selesai mengerjakannya. Oke, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia.